Hai semuanya, kita bertemu lagi di video reaction saya hari ini guys. Oke, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya. Presiden Jokowi peringatkan Indonesia harus waspada. Kini Indonesia diincar banyak negara maju. Oke, so jangan lama-lama lagi. Mari sama-sama tengok video ini. Let's go. Halo sahabat bagi-bagi. Jokowi peringatkan Indonesia tengah diincar banyak negara maju, pasukan Polri dan TNI wajib siaga Tengah 1. diincar banyak negara maju. Kita ini sudah 77 tahun merdeka, selalu bahan mentah yang kita ekspor. Nikel mentahan kita ekspor, tembaga mentahan kita ekspor, minyak kita ekspor dalam bentuk mentahan, tidak diolah. Timah kita ekspor, kelapa sawit CPO kita ekspor, tapi tidak dalam bentuk barang setengah jadi atau barang jadi. Sehingga nilai tambah itu ada di negara lain. Pembukaan lapangan kerja juga adanya di negara lain. Karena mereka yang mengindustrikan. Instrumennya sepertinya larangan, karena sebelumnya sekitar pertengahan Maret lalu pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan yang kenaikan pungutan ekspor. Jadi diharapkan dengan itu ekspor itu akan lebih mahal membayar ketika ekspor. Ternyata itu tidak mengurangi harga di dalam negeri juga. Jadi pemerintah. Sahabat bagi-bagi, Presiden Jokowi mengakui kalau saat ini Indonesia sedang digugat oleh Organisasi Perdagangan Dunia WTO. Gugatan itu sebutnya diakibatkan oleh kebijakan Indonesia untuk melarang ekspor nikel mentah ke negara lain. Belum lama ini, hal tersebut Presiden Jokowi sampaikan dalam pembukaan Kongres 12 Legiun Veteran Indonesia di Jakarta. Kebijakan itu diambil agar Indonesia bisa menikmati hasil sumber daya alam yang ia miliki. Kalau kita digugat dan kita mundur lagi, kapan lagi kita bisa menikmati komoditas-komoditas dan kekayaan yang dimiliki oleh kita, kata Pak Jokowi tersebut. Jadi kalau diurus sendiri ya Indonesia lah yang Sahabat akan bagi-bagi, menikmati, gitu beliau kan, menambahkan, hasilnya, seharusnya gitu. semua berkaca pada PT Freeport yang saham mayoritas sudah dimiliki oleh Indonesia. Hal itu membuat Indonesia leluasa untuk mempekerjakan warganya di tambang emas terbesar di dunia. Bahkan kini 98% pekerja di PT Freeport merupakan warga negara Indonesia atau WNI, yang sekarang 98% merupakan karyawan PT Freeport. Untuk itu, Jokowi berharap Presiden selanjutnya yang menggantikan dirinya tidak kembali melakukan ekspor bahan mentah, malah harus terus meningkatkan produksi bahan mentah. Siapapun nanti, pemimpin presiden konsistensi itu, harus kita jaga, dan terus kita tingkatkan, jangan kembali lagi ke ekspor mentah lagi. Hati-hati, kita semua harus mengingatkan pesannya ini. Jokowi juga menambahkan bahwa Indonesia bukan lagi bawahan dari negara Amerika, melainkan Indonesia itu sendiri. Berikut adalah videonya. Ini juga sama, stop. Tidak ada lagi yang namanya ekspor tembaga. Semuanya harus dikerjakan jadi barang jadi di negara kita Indonesia. Semua harus jadi barang jadi. Saya baru saja ke Tembagapura melihat Freeport, dan perlu saya sampaikan kepada para senior, para sesepuh, ekspor bahan mentah keluar itu pun bahwa akan dijadikan barang jadi Freeport dan sekarang dijual ini kembali, gitu kan. mayoritas Jadi, sudah milik betul lah nih, Indonesia, bukan nih, milik perusahaan Amerika lagi. Diurus sendiri sudah kan. Sahabat bagi-bagi, faktanya PT Freeport kerap mangkir dalam membayar royalti maupun pajak. Alih-alih mendapat sanksi, PT Freeport malah mendapat pengampuan pajak alias tax amnesty. Ironisnya, saat PT Freeport mengancam tidak akan membayar dividen, pemerintah pun lemes tak kuasa. Di sisi lain, saat kontrak karya diperpanjang, tidak ada jaminan perusahaan asing itu lantas taat pajak. Beratnya lagi, negara harus membayar utang sebesar 55 triliun rupiah, yang dipakai untuk membeli saham PT Freeport, ditambah bunganya. Jangankan mengalirkan keuntungan 70%, yang ada justru menguras kas negara, sebab APBN harus terus membayar utang. Sahabat bagi-bagi, jika PT Freeport diambil oleh asing terus-menerus, maka pengelolaan sumber daya alam oleh asing ini akan menguatkan imperialisme ekonomi, hal yang bakal berakses pada penderitaan rakyat. Ini terjadi karena harta kekayaan milik publik dikeruk secara legal, begitupun penderitaan rakyat senantiasa terjadi di sekitar kawasan penambangan.
Sementara itu, melegalkan asing, untuk mengeruk tambang dengan adanya UU Investasi Asing, merupakan regulasi pemerintah ala kapitalisme. Tak heran, bila liberalisasi menjadi semangat dalam pengelolaan sumber daya alam. Oleh karena itu, untuk menghentikan itu semua, pemerintah harus melepaskan sistem ekonomi kapitalisme dan beralih pada ekonomi alternatif. Sebagai informasi saja, saham PT FI sudah 51,2% sudah beralih ke PT Inalum atau Persero, dan sudah lunas. Pemerintah Indonesia pun kini pemegang mayoritas saham Freeport sampai 98%. Oke, sekarang Indonesia sudah ya pemegang saham mayoritas. Sahabat bagi-bagi, pemilik PT Freeport sekarang, yang menjadi perbincangan di Indonesia, adalah hal yang paling utama. Karena hal yang sangat lumrah, ketika Indonesia ingin meningkatkan sistem kemajuan, maka kita harus meningkatkan hal tersebut oleh orang-orang kita sendiri. Jangan sampai di tangan asing, karena hal yang dulu sudah pernah terjadi kepada kita, takut akan terjadi lagi. Kata Bapak Jokowi, hal itu sudah menjadi milik kita lagi, bukan milik orang barat-barat lagi, jadi merdekalah Indonesia seutuhnya. Merdeka! Merdeka! Oke guys, jadi telah dia video pembahasannya ini. Jadi sekarang kan hilirisasi di Indonesia kan sudah mulai pun berjalan gitu ya, dimulakan dengan nikel ini. So pastinya gitu ya, sekarang Indonesia sudah mulai menghentikan gitu ya ekspor bahan mentahnya nih, dan menjadikan itu barang separuh jadi ataupun barang jadilah gitu ya. Jadi Indonesia pun akan jadi ya incaran ataupun perhatian gitu dengan diberlakukannya kebijakan stop ekspor bahan mentah ini. Tapi ini langkah yang sangat bagus sebenarnya ya, sebabkan bahan mentah yang diekspor ini kan ke luar negara gitu ya, contohnya pasti akan dijadikan kembali ya barang jadi ataupun barang separuh jadi dan dijual kembali. Jadi langkah yang diambil Indonesia ini sangat baik gitu ya, untuk meningkatkan gitu, bukan hanya meningkatkan ekonomi, tapi juga sekaligus dapat membuka lapangan pekerjaan ini gitu, apabila diurus sendiri bahan mentahnya, sumber alamnya ini. Oke? So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga. Oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.